Ketemu Prancis di 16 besar, Belgia siap buktikan kualitasnya. Timnas Belgia akan menghadapi timnas Prancis pada babak 16 besar Euro 2024 setelah lolos sebagai runner-up dari grup E. Duel dua tim dengan ranking tertinggi ini diprediksi akan berlangsung sengit. Kami akan mencari kemenangan. Kami ada di sini dan lolos ke babak 16 besar untuk menjadi bagian dari tim terbaik. Sekarang kami akan menghadapi tim terbaik, tutur dari pelatih Belgia yakni Domenico Tedesco. Torehkan sejarah di Euro 2024, timnas Georgia diguyur bonus fantastis. Setelah lolos ke babak 16 besar, pemain Georgia akan mendapatkan lebih banyak motivasi untuk bisa merayakannya. Setelah miliarder Georgia yakni bisnisnya Ivanishvili berjanji untuk memberikan bonus senilai 8,4 juta pound sterling kepada tim sebagai hadiah atas pencapaian mereka. Lebih lanjut, pria berusia 68 tahun ini mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah uang tunai sebesar 8,4 juta pound sterling kepada timnas Georgia jika mereka dapat memberikan kemenangan mengejutkan atas Spanyol pada Minggu di Cologne. Skuad timnas Inggris 100% dukung Gareth Southgate. Bek timnas Inggris yakni Maguire tidak mau terlalu ambil pusing mengenai badai kritik yang dihadapi oleh sang pelatih kepala mereka yakni Gareth Southgate. Maguire memastikan bahwa seluruh penggawa The Three Lions masih percaya 100% kepada sang pelatih. Gareth Southgate sendiri panen kritikan karena gagal membawa Inggris menunjukkan performa maksimal di Euro kali ini. Di babak 16 besar, Inggris bakal menghadapi tim kuda hitam Slovakia, dan pertandingan Inggris versus Slovakia kali ini dilaksanakan di Valdez Arena di Minggu malam. Shinji Okazaki minta Jepang tidak remehkan Indonesia. Timnas Jepang tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, dan mantan pemain timnasnya yakni Shinji Okazaki meminta Samurai Biru untuk tidak pandang remeh lawan-lawannya. Timnas Jepang jadi unggulan di dalam grup C, mengingat Jepang adalah negara di Asia dengan ranking FIFA tertinggi yakni peringkat ke-17. Jepang juga merupakan langganan negara Asia yang masuk ke Piala Dunia. Sejak tahun 1998, mereka selalu tembus di Piala Dunia dengan capaian tertinggi finish di babak 16 besar. Setelah Spanyol, Mason Greenwood lanjutkan karir di Prancis. Daftar peminat Mason Greenwood di musim panas kini bertambah. Terbaru, Olympique Marseille dilaporkan berminat untuk bisa memboyong sang penyerang muda tersebut. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United beberapa hari terakhir ini sedang berkomunikasi dengan klub Marseille, dan Marseille dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Greenwood. Dan menurut laporan tersebut, Manchester United sama sekali tidak bermasalah untuk bisa melepas Greenwood di musim panas ini. PSG tetapkan harga jual dari Manuel Ugarte. Dilansir dari The Telegraph, PSG siap berpisah dengan Ugarte. Mereka siap menjualnya ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, PSG sudah menetapkan harga jual dari Ugarte di musim panas ini. Mereka membandrol sang gelandang dengan harga yang cukup mahal. Mereka meminta bayaran sebesar 60 juta euro untuk sang pemain. Dikabarkan PSG ingin balik modal karena di musim panas tahun lalu mereka membayar harga yang sama kepada Sporting Lisbon untuk bisa mendatangkannya. Belum menyerah, Manchester United kembali rayu Ronald Araujo. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih kesengsem berat dengan sosok Ronald Araujo. Setan Merah dilaporkan akan kembali mencoba untuk bisa mendatangkan sang bek di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai bermanuver untuk bisa mendatangkan Araujo karena mereka tahu sang bek bakal dijual oleh Barcelona. Menurut kabar yang beredar, Barcelona akan membandrol Araujo di angka 80 juta euro, dan mereka dikabarkan akan mencoba menego klub asal Catalunya tersebut agar mau menurunkan tuntutan mereka. Liverpool dan Manchester United sama-sama kejar striker juara Liga Eropa. Dua klub Liga Inggris yakni Liverpool dan juga Manchester United dikabarkan tengah sama-sama mengejar penyerang Atalanta yakni Ademola Lookman. Kalsio Mercato menyebut bahwa kans Liverpool dan juga Manchester United mendatangkan Lookman cukup terbuka, sebab meski tak berniat untuk melepasnya di tahun ini, namun Atalanta tak akan ragu melepasnya jika ada tawaran yang menggiurkan. Laporan itu menyebut bahwa Atalanta tak akan menolak jika ada tawaran yang masuk sekitar 50 juta pound sterling, dan jumlah itu tentunya
sebenarnya tak akan jadi masalah bagi Liverpool maupun Manchester United. Newcastle mundur, AC Milan maju kejar Dominic Calvert-Lewin. Menurut laporan dari Daily Mail, Newcastle United dan juga Everton telah melakukan negosiasi mengenai Dominic Calvert-Lewin dalam beberapa hari terakhir ini. Namun The Magpies memilih mundur setelah menganggap harga sebesar 47 juta euro terlalu mahal. Kesempatan ini langsung digunakan oleh AC Milan. Milan kemudian menunjukkan ketertarikan serius kepada Calvert-Lewin sebagai calon pengganti dari Oliver Giroud. Mengingat kebutuhan Milan akan striker yang handal, Calvert-Lewin bisa jadi tambahan berharga bagi skuad rossoneri untuk musim depan. Como kini bidik Rafael Varane. Como 1907 bersiap untuk melakukan manuver yang atraktif di bursa transfer. Baru promosi ke Serie A, Como disebut berminat kepada jasa dari Rafael Varane. Como disebut sempat dilaporkan tertarik kepada Luka Modric. Mereka juga dikaitkan dengan Alexis Sanchez. Dan paling baru, Como disebut coba mendatangkan Rafael Varane dari Manchester United. Laporan itu datang dari jurnalis ternama Fabrizio Romano. Menurut Romano, Varane belum menentukan masa depannya usai berpisah dengan Manchester United. West Ham ingin Boyong Bek milik Manchester United. Ada kabar baru beredar seputar masa depan dari Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dikabarkan kini masuk ke dalam radar milik West Ham United. Dilansir dari The Times, Julian Lopetegui menjadi sosok yang meminta manajemen West Ham untuk bisa mendatangkannya. Kontrak sang bek di Manchester United akan habis di tahun depan, sehingga Manchester United tidak bisa membandrolnya dengan harga yang tinggi. Setan Merah dilaporkan hanya membandrol sang pemain di kisaran 12 juta euro saja. Bek timnas Hungaria jadi target Manchester United. Manchester United ternyata memanfaatkan gelaran Euro 2024 kali ini untuk bisa mencari pemain baru. Salah satu pemain yang kabarnya menarik perhatian Setan Merah adalah Milos Kerkez. Dilansir dari Pen Jacobs, Manchester United bisa mendapatkan jasa Kerkez di musim panas ini. Pasalnya Bournemouth sedang membutuhkan suntikan dana, sehingga mereka siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk sang beknya tersebut. Tegaris dikabarkan membandrol sang bek kirinya itu di angka 35 juta pound sterling. Lukaku siap bahas masa depannya bersama Napoli dan AC Milan. Romelu Lukaku dilaporkan siap menjalin negosiasi dengan Milan maupun Napoli untuk bisa membahas nasibnya di musim depan. Striker asal Belgia itu dibanderol sebesar 30 juta euro oleh Chelsea. Pihak The Blues sudah menegaskan bahwa mereka tak akan melepas Lukaku dengan angka di bawah harga yang tertera. Dengan demikian, Napoli maupun AC Milan harus menyiapkan dana segar apabila ingin memboyongnya dari Stamford Bridge. Douglas Luiz segera jalani tes medis bersama Juventus. Douglas Luiz dilaporkan akan menjalani tes medis bersama Juventus di Amerika Serikat. Pemain Aston Villa tersebut sedang memperkuat timnas Brasil di ajang Copa America, sehingga pihak Juventus memilih untuk menyusul sang pemain. Juventus akan membayarkan biaya sekitar 25 juta euro kepada Aston Villa, sekaligus memberikan Samuel Eling Jr. dan juga Enzo Barrenica sebagai biaya tambahan. Keduanya dilaporkan sudah menjalani tes medis bersama Aston Villa, sehingga hanya masalah waktu sebelum Luiz merapat ke kota Turin. Demi angkut Alexander Isak, Chelsea siapkan pecahkan rekor transfer Liga Premier Inggris. Chelsea kini dikabarkan tengah getol mencari penyerang yang baru untuk mengarungi musim depan. Terbaru mereka siap untuk bisa memecahkan rekor transfer Liga Inggris dalam upaya mereka mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle. Tak main-main pembicaraan telah dilakukan antara kedua klub, dan si biru telah menghubungi Newcastle dan siap untuk membayarnya lebih dari 115 juta pound sterling. Pemain berusia 24 tahun itu mengakhiri musim yang produktif dengan koleksi 25 gol di musim yang lalu. Jude Bellingham tak kelihatan di timnas Inggris. Jude Bellingham terlihat seperti pemain lain ketika turun di timnas Inggris di ajang Euro kali ini. Hanya ada sedikit sisa-sisa penampilan gemilang Bellingham di level klub pada musim yang lalu. Inggris memainkan 3 pertandingan di fase grup dan naasnya, performa Bellingham terus merosot dari satu laga ke laga berikutnya. Kemerosotan Bellingham memang harus diakui secara terbuka oleh Gareth Southgate. Mungkin akan lebih baik jika Bellingham dicadangkan di laga kontra Slovakia pada babak 16 besar nanti.
Jumpa Swiss, Italia ingin balas dendam. Timnas Italia berhasil lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Swiss di Olympia Stadium di Berlin pada Sabtu 29 Juni 2024. Berjumpa dengan Swiss, Italia patut waspada. Pasalnya Swiss mampu menahan tuan rumah Jerman 1-1 di laga terakhir grup A Euro 2024. Aroma balas dendam juga mewarnai pertemuan Swiss dengan Italia. Timnas Swiss turut andil dalam menyingkirkan Italia di babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Untuk alasan itu, Griazzurri bertekad untuk bisa membalas dendam dan timnas Italia optimis bisa mengalahkan timnas Swiss.